Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Biqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengawasan rutin, pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Fiqh Sunnah. Kita masuk di bab najasah, perkara-perkara barang-barang yang najis. Najis itu sebagaimana di pertemuan sebelumnya adalah kotoran yang harus dihindari, dan kalaupun sampai terkena itu wajib dicuci. Itu najis. Jadi najis itu semua macam kotoran yang memang harus dihindari kita terkena, dan kalaupun terkena itu harus dicuci. Najis yang pertama itu adalah barang-barang najis itu bermacam-macam. Yang sudah kita bahas adalah najis macam yang pertama. Najis yang sudah kita bahas itu adalah najisnya bangkai. Dari pembahasan sebelumnya kita juga tahu bahwa tentang najisnya bangkai itu para ahli fikih berbeda pendapat. Kalaupun itu disepakati, maka najisnya bangkai itu najis yang ada di dalamnya, kulitnya, rambutnya bangkai, kulitnya bangkai, ya, atau beberapa jenis tulang yang dimiliki oleh bangkai itu tidak najis. Kalau bangkainya itu adalah bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, jelas sebagian besar ulama menyatakan tidak najis. Ya. Memang tidak ada dalilnya. Tawon, semut, apa mana? Macam-macam serangga. Kalau dia menjadi bangkai dalam pengertian tidak
disembelih matinya. Nggak ada yang menyembelih nyamuk, nggak ada yang menyembelih serangga seperti semut dan lebah atau tawon, maka itu juga tidak najis. Yang sedikit diperselisihkan adalah tentang nyamuk. Kalau nyamuk terkait dengan keberadaannya sebagai binatang yang menghisap darah. Sebagian ahli fikih, terutama yang bermazhab Syafi'i, darah itu najis. Maka nyamuk khususnya kalau mengeluarkan sampai ada darah yang keluar daripadanya, itu disebut najis menurut mazhab Syafi'i. Tapi yang lain-lain tidak ada, bukan najis ya. Mazhab Syafi'i pun menyebut najisnya najis mukhaffafah, najis yang ringan ya, najis yang ringan yang tidak sampai mengharuskan kita untuk mencuci bekas bangkai nyamuk tadi itu. Yang kemudian dikecualikan dari macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sehingga kita bisa simpulkan hampir semua jenis bangkai yang ada itu tidak najis kecuali kalau badannya itu terbuka, kucing ya, terlindas ya, sampai terburai perutnya, isi perutnya, itu baru najis. Tapi kalau kucing tiba-tiba mati, nggak tahu kena obat atau apa, dipindahkan, yang dipegang adalah bulunya, kulitnya, tidak najis ya. Baik, sekarang kita masuk tentang jenis barang najis yang kedua, yaitu ad-dam, darah. Jadi pembahasan ini didasarkan pada logika, apakah ini pakai ilmu usul fikih ini, apakah semua yang haram pasti najis, ataukah semua yang najis itu haram? Jadi kita mengikuti logika, mengikuti alur berpikir semua yang haram itu najis. Nanti kalau ditanya apa dalilnya, ya dalilnya ya haram itu, yang haram najis gitu ya. Baik, itu seperti dalam surah Al-Maidah gitu. Nanti kita lihat dalam surah Al-Maidah itu, ayat 91 coba. Jadi logikanya awalnya dari situ. Coba dilihat dalam surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 ya, 90 dan 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman ya,
sesungguhnya khomer maisir. Sampun ketemu. Sampean baca. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, sesungguhnya maisir, judi, sesungguhnya ansab, ya, menyembah berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, itu rijsun, perbuatan kotor. Rijsun ay najasun, najis. Gitu. Sehingga nanti muncullah logika, kalau dia haram itu kotor, kalau dia haram najis, gitu ya. Atau di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan tentang najisnya apa itu? Orang-orang musyrik. Surat At-Taubah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. Punah ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwanya. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perbuatan-perbuatan yang dikerjakan, diamalkan pada masa jahiliyah seperti minum khamar, seperti berjudi, menyembah berhala, dan juga mengundi nasib, itu disebut oleh Allah rijsun, kotor. Terjemahan lainnya, rijsun itu dalam bahasa Arab sama dengan najasun, najis. Di dalam ayat ini orang-orang musyrik itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebut najasun, najis, kotor juga. Karena itulah kemudian sebagian sahabat ada yang memahami bahwa najis itu karena amalnya, ya kemudian menjadi najis orangnya. Karena kotorannya, ia menjadi najis pula badannya, orangnya. Pokoknya sing kotor-kotor itu najis kabeh, ngoten. Sehingga di pertemuan sebelumnya atau barangkali sempat saya sampaikan, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ketemu Nabi dalam keadaan junub, itu kan posisinya kotor.
Oh, itu nggak mau salaman sama Nabi, dikira najis. Kayak gitu. Padahal yang kotor adalah, mohon maaf, prosesnya belum mandi janabat gitu saja. Tapi dianggap semuanya kotor atau najis. Oh, berarti pokoknya apapun yang dikerjakan kalau itu kotor maka itu najis. Itu pahamnya. Maka demikian pula ketika masuk pada pendapat tentang najisnya bangkai, karena bangkai itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 172 kemarin misalnya itu disebut kotor. Maaf, disebut haram. Maka dia ada yang menyebut najis. Ya, surah Al-Baqarah ayat 172 yang kemarin, pembahasan kemarin. Demikian pula darah. Maka di dalam pembahasan kali ini darah juga dikategorikan oleh sebagian ulama sebagai barang najis. Lebih-lebih terkait dengan darah yang dikeluarkan oleh kaum ibu-ibu, kaum perempuan yang itu menghalangi mereka untuk bisa beribadah atau sholat, yaitu darah haid dan nifas. Oh, berarti darah itu najis. Sehingga nanti dalam kaitannya dengan darah itu najis atau tidak, termasuk darah haid itu najis atau tidak, dalam bab najis kali ini nanti orang akan berbeda pendapat. Para ahli fikih berbeda pendapat. Najisnya itu karena darahnya, sesuatu yang dikeluarkan berupa darah itu, atau yang najis itu karena lewat atau saluran tempat keluarnya itu. Nah, begitu. Yang satu berpendapat darahnya itulah yang najis, sehingga nanti darah yang lain sampai kebacok, ya, itu ada yang berpendapat najis. Kena darahnya nyembelih kambing, kena darahnya hewan yang disembelih, itu najis. Kenapa? Karena yang dipegangi berdasarkan beberapa ayat tadi itu, berdasarkan kaum perempuan, kalau itu haid itu tidak bisa sholat, maka darahnya lah yang najis. Tapi sebagian lagi berpendapat bahwa yang menjadi dasar najisnya itu bukan darahnya tapi lewatnya. Kalau darah itu keluar dari tangan tidak najis, tapi darah itu keluar dari kemaluan, maka semua yang keluar dari kemaluan najis. Ya, begitu. Nah, nanti seperti apa kedudukannya yang kita bahas. Yang kedua yang najis itu adalah darah. Kita bahas dulu, nanti jelentrehnya ada di belakang. Sawa'un kana daman masfuhan ay masbuman kaddamil ladzi yajri minal mazbuh au dami haidin illa annahu yu'fa 'anil yasiri minhu. Darah itu najis baik itu darah yang mengalir seperti darahnya hewan yang mengalir saat disembelih, au amdama haidin, ataukah darah haid. Jadi kata Said Sabiq di sini, darah itu najis baik itu darahnya hewan yang disembelih, darah yang mengalir ketika disembelih dari hewan, ataukah darah haid. Illa annahu yu'fa 'anil yasiri minhu, kecuali kalau terkenanya sedikit. Nah, ini kan menjadi napa iku selain bias niku cara jawane napa? Ya.
menjadi gantung sakjane najis apa enggak. Nek najis iku titik ya najis, nek najis iku ya akeh titik ya tetep najis. Tapi di sini memunculkan ungkapan bahwa darah itu najis, apakah yang mengalir seperti darah hewan yang disembelih ataukah darahnya orang-orang yang haid, ibu yang haid, perempuan yang haid. Kecuali nek mek titik gak opo-opo. Nah itu kan berarti kan najisnya kan najisnya kok setengah-setengah. Fan Ibnu Jurayjin fi qoulihi ta'ala au daman masfuhan Al-An'am 145 qala al-masfuhu alladhi yuhraqu wa la ba'sa bima kana fil uruqi minha akhrajahu Ibnul Munzir. Jadi Ibnu Jurayj memberikan penafsiran bahwa surah Al-An'am ayat 145 ini kan termasuk barang yang makanan yang diharamkan itu daman masfuhan. Surat Al-An'am ayat 145. Coba dibuka 145. Ya, Al-An'am. Jadi dasar mengatakan darah itu najis itu karena keharaman memakannya. Jadi pokoknya kalau dimakan haram ya najis barangnya. Itu logika yang dikembangkan. Nek dalile Nabi ngarani mboten enten sing jelas. Jadi kadang-kadang memang hukum itu tidak diperoleh langsung dari Rasulullah SAW dalam bentuk pernyataan yang tegas, tapi diambil dari logika hukum namanya. Itu menggunakan usul fikih itu biasanya ketemu. Nah, di dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 145 sampeyan maca terjemah. Katakanlah, tidak terdapat di dalam apa yang diwajibkan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mau yang mati atau bangkai, darahnya mengalir, daging babi, karena semua itu kotor. Nah, Atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. surah Al-Maidah ayat 90 yang rijsun itu adalah khomer, maisir, ansab wal azlam. Tadi artinya kotor. Nah, di sini yang disebut rijsun adalah maitah, bangkai, dam, masfuhan, darah yang mengalir, aulah makhinzirin atau daging babi. Fa innahu rijsun, kotor, najis. Jadi tadi itu karena najis itu diartikan rijsun, itu diartikan najis. Nah di situ nanti berkembang perbedaan pendapat. Iki maksudnya kotor gak oleh dipangan iku sing gak oleh ku mangane, bukan barangnya sendiri yang menjadi najis gitu. Begitu. Tapi kita lanjutkan. Menurut sebagian ahli fikih, salah satunya yang dikutip Ibnu Jurayj mengatakan bahwa surah Al-An'am ayat 145 itu menunjukkan bahwa darah itu najis. Illa maaf wala ba'sa bima kana fil uruqi minha. Tapi gak apa-apa nek mek titik. Nah, begitu. Akhrajahu Ibnul Munzir. Wan Abi Mijlas fiddam yakunu fi mazbahi syati au dam yakunu fi a'lal qidri qala la ba'sa.
innama naha anid damil masfuh. Ada lagi yang berpendapat, Abu Mijlas ya, ketika ditanya tentang darah yang masih tersisa di tempat penyembelihan, napa istilahnya? Nggone ndelek niku lho. Ya, nggone ndelek gulune wedhus, gulune sapi. Ya. Ketika itu disembelih kan enten sing masih nempel ya di tempat membaringkan lehernya itu. Lah nek ngoten ya napa? Lah nek getih sing fi a'lal kidri di napa? Kidrun itu napa? Priuk, apa priuk? Ngarani priuk niku napa? Ya. Bahasa mriki nek nang wajan sing amba sing nang pinggir-pinggir nih kalau nek pas digodhog, nah, kan gitu ya. Maru ketene niku minggir-minggir nang dukun niku ya napa? Qala la baksa. Oh gak apa-apa nek ngono. Inna manaha anid damil masfuh. Yang dilarang itu darah yang mengalir. Makanya saya katakan sejak awal, meskipun kita ngaji kitab fikih sunnah ini ada pendapat tentang najisnya darah, saya tetap lebih cenderung bahwa ayat-ayat yang dipakai untuk menyatakan darah itu najis itu adalah ayat-ayat yang sebenarnya isinya adalah mengharamkan makannya, bukan menajiskan barangnya, gitu. Nah, jadi sebelum apa saya teruskan, nanti kesimpulan saya sendiri, mohon maaf, saya termasuk yang berpendapat, nanti di belakang itu ada yang berpendapat demikian. Saya termasuk yang cenderung berpendapat bahwa atau mengikuti pendapat bahwa yang haram itu adalah makannya, bukan darahnya itu sendiri yang najis, gitu ya. Saya lanjutkan. Akhrajahu Abd bin Humaidin wa Abu Syaikh wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna na'kulul lahma wad dam khututun 'alal qidri. Ada riwayat yang dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan kunna na'kulul lahm. Dulu itu kalau makan-makan daging kita itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, kunna na'kulul lahm. Dulu kami pernah makan daging wadam khututun al qidri. Lah di garisnya wajan itu sih ada darahnya. Nah, gitu ya. Wa qala al-Hasan ma zalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim zakarahul Bukhari. Bahkan ini nanti yang menjadi dalil. Al-Hasan menyatakan orang-orang muslim pada waktu perang ya, apakah pada masa Nabi, sahabat-sahabat Nabi ketika perang, apakah pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin ketika mereka diutus untuk perang, itu biasa sholat padahal mereka dalam keadaan berdarah. Pas perang loh, betin, geleceran, ya tetap sholat dan tidak batal. Sehingga nah ini nanti ini menjadi dalil yang lebih menguatkan bahwa darah itu tidak najis. Tapi jenengan kula paringi semerap bahwa tetap ada yang berpendapat bahwa darah itu najis, gitu ya. Nah, saya berikan pertimbangan seperti ini supaya jelas. Ada yang berpendapat darah itu najis. Dalile nopo? Al-Maidah ayat 91. Terus surat Al-An'am ayat 145. Terus surat At-Taubah ayat berapa tadi? 28 ya. Yang menyebutkan bahwa
Kalau surah Al-Maidah ayat 90 khususnya itu menyatakan khamr, maisir, ya, ansab, azlam itu rijsun ay najasun. Nah, gitu. Rijsun sama dengan najis. Surah Al-An'am ayat 145 juga demikian. Tidak kami dapati tidak aku dapati kata Rasulullah SAW. Qul, katakan Muhammad, la ajidu fima uhiya ilayya. Tidak aku dapati dalam wahyu yang diberikan kepadaku tentang haramnya makanan kecuali pada apa tadi? Bangkai, darah yang mengalir dan daging babi. Itu semua kata Allah rijsun ay najasun, najis. Oh, najis gitu. Dalilnya itu. Lah, bagi yang berpendapat bahwa tidak najis, bagaimana memahaminya? Itu tadi. Ayat-ayat itu tadi adalah bermakna rijsun, bermakna amal yang kotor. Begitu. Bukan barang yang najis. Mangan gete, mangan bangkai, makan daging babi itu perbuatan kotor. Jadi yang haram itu adalah perbuatannya, bukan barangnya yang najis. Khamr itu haram meminumnya, kotor perbuatan meminumnya, bukan najis barangnya, gitu. Lebih-lebih diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Aisyah. Lebih-lebih diperkuat oleh hadis yang cukup populer bahwa para sahabat itu dan termasuk para tabiin dalam peperangan mereka, nek wis perang mantun niku enten sing kena panah, enten sing kena tombak, sik saged salat, ya salat dengan keadaan semacam itu. Batal boten. Nah, begitu. Kula baleni maneh. Tetapi tetap ada yang berpendapat bahwa darah itu najis. Termasuk nanti ada yang berpendapat khamr itu najis. Nanti ada yang berpendapat khamr itu najis. Babnya belum muncul kita. Kita darah gitu. Jadi tampak di dalam pembahasan yang dibuat oleh Said Sabiq ini pembahasan yang menyebut dua macam atau dua bentuk dua macam pendapat. Jadi muni darah itu najis, tapi pendapatnya langsung dikonter. Nah gitu ya. Najis nek akeh nek didik gak apa-apa. Lah itu kan ini menunjukkan bahwa memang ada yang memahami bahwa darah itu najis. Mazalal muslimuna yusalluna fi jarahatihim, zakarahul Bukhari. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, hadis riwayat Bukhari, kaum muslim pada waktu itu tetap sholat meskipun terluka. Bahkan populer ya di kalangan kita sahabat Ali bin Abi Thalib ya, pas kena panah mari ngono kepingin dijabut sik, aku tak sholat dhisik. Engko nek aku wis sholat jabuten panahe. Ngoten nggih? Sehingga itu menjadi dalil bahwa darah yang mengalir dari punggung beliau itu, dari badan beliau yang terkena panah itu tidak membatalkan sholat, tidak najis, gitu ya. Maaf, Umar bin Khattab, ini dalilnya di belakang. Wa qad shahha anna Umar radhiyallahu anhu shalla wa jarhuhu yath'abu daman. Nah, ini dalam sebuah riwayat yang jelas di sini yang disebut Umar iku nate, kalau yang tadi itu Ali bin Abi Thalib njaluk di ini. Dalam sebuah riwayat yang lain Umar radhiyallahu an pernah sholat sementara jarhuhu yath'abu daman, lukanya itu mengalirkan, mencucurkan darah. Qalahul Hafidz fil Fathi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata di dalam kitabnya Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu kitab syarahnya Sahih Bukhari. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu la yara ba'san bil qatrati wal qatrataini fis shalat. Abu Hurairah itu berpendapat
nek cucuran darah ya, nek titik-titik itu tidak apa-apa. Persoalannya kalau banyak apakah apa-apa, tidak ada keterangannya di sini. Wong Umar itu ketika lukanya Umar itu mengalirkan darah. Kalau kotrotoin itu kan sak tetes rong tetes. Nek Umar ini ku mboten sak tetes rong tetes, mencucurkan darah. Ya. Wa amma damul baraghis wa ma yatarashahu minad damamil fa innahu yu'fa anhu li hadhil asar. Ya, wa su'ila Abu Mijlas anil qayhi yusibul badan was thawb faqala laisa bi syai'in. Ya apa nek getene napa istilahnya? Koyok nanah padha ae gak apa-apa. Sehingga secara umum itu nanah itu kan getih sing wis bosok kan ngoten. Maka di sini ndak apa-apa, kalau itu kena badan, kena pakaian tidak apa-apa, laisa bisyai'in. Nah, tapi Abu Mijlas ini kan yang termasuk berpendapat darah itu najis dari awal tadi itu. Kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau nanah kena baju nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu innama dzakarallahu dam wa lam yadhkur qayh. Yang disebut oleh Allah itu adalah darah, bukan nanah. Nanah itu ya gede. Jadi di antara yang berpendapat bahwa darah itu najis itu Abu Mijlas tadi itu. Tapi tadi itu nek akeh, nek titik gak opo-opo lah. Mosok. Nah, begitu. Nah, makanya saya sejak awal cenderung berpendapat bahwa darah itu hakikatnya, zatnya itu tidak najis. Ya. Hanya saja darah itu secara zatnya haram dimakan, haram dikonsumsi itu. Nah, ini karena terkait dengan yang haram apakah pasti najis ataukah sebaliknya yang najis pasti haram itu. Saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang najis pasti haram. Tapi yang haram belum tentu najis itu. Wa qala Ibnu Taimiyah wa yajibu ghuslu thawb minal muddah wal qayh was sadid. Ibnu Taimiyah berpendapat pakaian sing kena getih, kena nanah ya itu wajib dicuci. Qala walam yakum dalilun ala najasatihi, tapi encene gak ono dalil yang menajiskannya. Wis umbahan ngono lho. Tapi dalilnya ono gak ono. Ibnu Taimiyah. Ya paling tidak untuk kebersihan. Tapi kalau dalil yang menajiskan enggak ketemu. Ya dalilnya dicari tadi itu. Dalil yang umum yang sebenarnya itu terkait dengan amaliyahnya, pekerjaannya. Mangan getih itu haram, mangan daging babi itu haram, itu perbuatannya kotor gitu. Wal aula ayat taqihil insan biqadril imkan. Nah, ini akhirnya Said Sabiq berpendapat sudah ada dua kecenderungan ngoten wau dari Said Sabiq, sing lebih utama adalah ya apa kudu menghindari dari itu tadi. Wong getih iku ya kotor. Mas yo gak sampai najis, mosok gak diumbah. Ngoten lho. Jadi yang paling utama adalah kita menjaga diri tidak kena darah. Kalau terkena dicuci. Kate ngarani najis ya gak ono dalil yang shareh. Enggak ada dalil yang tegas. Yang ada adalah dalil memakannya, mengkonsumsinya. Begitu. Pun mari pembahasan itu untuk fikih niku ngoten niku. Ya, sing gak jelas malah muncul napa? Uraian yang panjang. Nah, itu. Karena kalau sudah nggak jelas itu muncullah kemudian penafsiran. Itu yang kedua. Jadi kesimpulannya secara umum saya kira saya dapat menerima kesimpulannya Said Sabiq. Sing luwih utama nek kena getih ya umban. Nah, begitu. Masalah iki najis apa gak najis? Ya, gak ono dalile, tapi ya nek ketok welo-welo ya umban.
cucilah, begitu. Nah, karena tadi itu bahkan yang mengatakan najis pun nek kecipratan titik-titik gak pati ketara gak apa-apa. Ah ngoten ya. Gak apa-apa ya, berarti kan ya wis gitu loh. Nah, begitu ya. Dam. Nah, ayat-ayat tadi itu tentang haram memakannya, kotor melakukannya. Nah, begitu. Yang ketiga, lahmul khinzir, daging babi. Termasuk yang najis itu nomor 3 adalah daging babi. Tadi surah Al-An'am 145 dalilnya sama. Ai fa inna dzalika kulluhu khabithun ta'afu tiba'us salimah fad-dhamiru raji'un ilal anwa'is thalatha wa yajuzul hirzu bi sya'ril khinzir fi adhari qaulil ulama. Ya, enggak ada dalilnya sebenarnya. Dalilnya balik nang surah Al-An'am 145. Kotor itu maksudnya perbuatan memakannya, itu perbuatan kotor, wis dilarang kok wis dipangan, nah itu loh kotor. Nah, begitu. Oleh karena itu jempok daging babi ya secara umum menurut pendapat di kalangan ulama sebagiannya yaitu ya najis juga. Karena apa? Ya lapo lalar gawe. Ta'afu tiba usalima, wong nek waras iku gak meneng-meneng jempok daging babi. Gitu. Tapi sekali lagi, kalau cuma sekedar memegang bulunya bisya'ril khinzir gak apa-apa. Nah, ngono. Ya sakjane najis apa enggak sih? Kula menyatakan kalau sekedar memegangnya tidak najis. Tapi nek wis nyekel, pertanyaane lapo kok nyekel-nyekel barang? Umpama Mario nyekel, lapo kok gak wisuh, ngono lho. Wah, begitu. Ya. Memegang rambutnya babi itu tidak sampai najis, begitulah pendapat sebagian besar ulama. Oh, berarti sakjane ya gak najis, gak ada dalilnya untuk menyatakan najis itu. Ya. Kalau memakannya jelas. Gitu loh. Saya hanya ingin menyatakan bahwa sesuatu yang dimakannya haram, sebagian itu langsung berpendapat itu memegangnya juga najis gitu. Termasuk daging babi. Sampeyan goleki mumet dalil tentang najisnya megang babi enggak ketemu. Ya. Ketemunya adalah nalar, akal pikiran. Lapo lalar gawe kok nyekel. Nah gitu ya. Ya lane petugas dinas kesehatan kan ngoten enggak. Sidak nanggone pasar, iki daging apa sih didelok. Nah, kan dicekel dhisik. Nah, begitu. Tapi kalaupun demikian ya mestine ya mari ngono kuwi. So, wong gak lapo-lapo saiki wis so ada. Gak lapo-lapo cuci tangan dengan sabun. Meneng-meneng cuci tangan dengan sabun. Ya, gak lapo-lapo wis apa maneh nyekel barang ten wis. Jadi kalau didasarkan pada logika saja, wong nyekel napa? Nyekel lemah sing gak lapo-lapo mari ngono wis apa maneh nyekel iku wae gitu ya. Kalau itu boleh kita mengatakan supaya kita bisa menjaga diri dari hal yang kotor. Tapi ngarani najis secara hukum itu susah kita ketemu dalilnya gitu. Demikian pula nomor 4, 5 dan 6 qai'ul adami wa bauluhu wa raji'uhu. Napa qai' niku? Mutahe wong, pipise wong, kotorannya orang. Nek niki wa najasatu hadzal asya muttafaqun alaih. Najisnya barang-barang ini
disepakati oleh para ulama. Dhisik tentang apa tadi? Pipis kali apa itu? Kotoran. Oke. Bagaimana dengan muta? Nah, begitu. Tapi yo masih yang kok muni gak najis tetep mencuci gitu ya. Illa annahu yufa an yasiril qai, kecuali kalau muta titik. Nah, gitu ya. Wa yukhaffafu min fi bauli sabil ladzi lam yakul ta'am. Juga pipisnya anak laki-laki yang belum ketemu makanan, ketemu asid tok. Fayak yaitu dianggap sebagai najis mukhaffaf, najis ringan. Najis ringan niku nek arek sik dereng mimik liyane, makan liyane kecuali ASI yang laki-laki itu cukup diciprati banyu. Nah, gitu ya, diciprati. Fayaktafi fi tathhirihi birrasi. Cukuplah mensucikannya dengan menciprati li hadithi Ummi Qaisin radhiyallahu anha annaha atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ibnin laha lam yablugh ayyakulat ta'am wa anna ibnaha zaka bala fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadhahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu ghuslan. Jadi Ummu Qais radhiyallahu anha itu pernah datang kepada Nabi ngejak anake sing bayi sing belum mangan panganan sing oleh asid tok. Nah, waktu itu anak ini pipis fi hijrin Nabi. Ya. Dek pangkuane Nabi niku pipis. Ini dalam hadis yang lebih lengkap, ibuke murang-muring. Diseneni. Anake sing cilik ning diseneni. Nah, isini karepe ngoten. Ya, nang pangkuane Nabi kok wis diseneni. Nabi sing ganti. Iki arek cilik. Ya. Kalau sampean ingin dikasih sayangi oleh orang yang di langit, zat yang di langit, sinten niku? Allah, sampean kudu sayang wong nang bumi, arek cilik iki ngoten. Iku yang lebih lengkap riwayatnya ini. Ini gara-gara Ummu Qais niku ngejak anake sik bayi dereng ru apa-apa. Lho, kok dipangku Nabi kok kemudian pipis. Nah, ibuke rumangsa isin arek setengah diseneni, Nabi ngerti. Ngoten. Niki arek cilik. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Ya. Berlaku kasihlah kepada yang di bumi. Sinten niku arek cilik iki. Maka Allah akan berlaku kasih kepadamu. Begitu. Nah, dalam kasus ini Rasulullah SAW minta secukupno banyu fanadhahu ala thawbihi, klambine Nabi mek diperci ngeten tok lho. Lho, ngeten tok lho. Sing kenek wau dikai ngene ambek banyu lho, ngeten niku nadhahu. Walam yaghsilhu ghuslan, tidak sampai dicuci bles. Ngeten lho ya. Muttafaqun alaihi. Gitu ya. Jadi sing kena pipis di kecipratan, wis. Nah, kena ini tok. Gitu ya. Pakai air. Tapi gak usah dicoplok dicuci. Itu anak kecil yang belum makan dan belum minum selain ASI. Anak laki-laki. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baulul gulami yundahu alaihi wa baulul jariyati yughsalu. Tapi nek pipise bayi wedok tetep dicuci. Ya. Nek wong sakniki klambine sak bajek. Ya sampean coplok mawon sampean numbah ngoten lho. Kok angel. Kalau ketat berdasarkan hukum ya kira-kira aras-arasan ngumbahi kabeh. Padahal wong sakniki klambine tumpuk-tumpuk. Zaman Nabi klambine mek siji.
klambine sinten jenenge Bilal bin Rabah niku ya sing dibuletno nang weteng ngene tok niki. Teka weteng udel ketutup sambil dengkul pun ngoten tok ning klak. Azan nggih ngoten niku. Ya, salat nggih ngoten niku. Napa polane gak ono tunggale. Nek mati sebagian sahabat itu gak tahu kelamben, Mak Madris kata niru dah sampean. Gak apa-apa. Secara hukum sah. Cuma kebacute sampean. Wong nang kantor wapine nemen kaya ngono klambine jangkep. Kalau Bilal pakaiannya begitu, kenapa begitu? Ya duwene mek niku. Masih meneh duwene ya niku. Kan gitu. Sampai sebagian sahabat itu karena banyak yang pakaian sedemikian nanti kalau sholat itu ya niku jadi cekake gak model sing sakniki cekak sing nanggung-nanggung niku ya. Gitu ya. Niku sunnah Nabi cekake nanggung-nanggung untuk kene. Mboten tutuk dengkul. Polane napa? Gak duwe encene. Sampai para sahabat itu diatur oleh Nabi ketika sholat jamaah wedok engko ojo ngadeg teko sujud sadurunge wong lanang ngadeg. Soalnya napa? Ketok. Itu juga menjadi dalil pada masa Nabi niku mboten enten selambu kaya ngeten niki mboten enten napa iki jenenge? Tabir niku. Nek saniki ya napa? Apik sampean gawe jenenge wong wedok iku nek didelok ya isin ya sungkan, api. Tapi enten sing kewetat, ojo sing duwu ku lho gak ketok ngono ngoten. Gak ono ngoten niku zaman Nabi mboten enten ngetene. Jamaah laki-laki, jamaah perempuan niku wis langsung burine ngoten mawon dan gak jauh. Nek niki kan ado jarake. Ngoten. Sudah. Jare Nabi jamaah wedok nek wong lanang gurung mari teko sujud ya, ojo ndangak dhisik. Ya. Begitu. Klambine mek tutuk dengkul tok. Sampe nek tutuk dengkul mungkin nek sujud ya monsrot munggah. Begitu. Oh, itu pakaiannya para sahabat. Nah, Nabi termasuk begitu. Baik. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah bersabda, kencingnya anak laki-laki cukup diciprati, kencingnya jariyah anak perempuan, bayi perempuan itu dicuci. Qala Qatadah berkata, wa hadza ma lam yat'ama, ini kalau keduanya itu belum makan, gurung umur mangan, sik ngombe tok teko ibuke. Oh sakniki niku umur 3 bulan wis mangan ya gedang ya. Nah, nggih pun najis. Ya. Fa in ta'ima, kalau keduanya sudah makan, ghusila bauluhuma, maka kencing kedua anak bayi laki-laki maupun perempuan itu harus dicuci. Qala al-Hafidz fil Fathi wa isnaduhu sahih. Summa inna nadha inna ma yujzi'u madama as-sabiyyu tasiru ala radha. Ya sama saja. Jadi diciprati tadi itu boleh selama anak itu bayi laki-laki itu masih dalam penyusuan. Amma idza akala ta'am ala jihati taghdiyah, adapun kalau sudah mangan untuk menambah gizinya, fa innahu yajibul ghusla, itu wajib ya mencuci. Bila khilafin, pendapat ini enggak ada yang berbeda pendapat, enggak ada yang menyelisihi. Wala alla sababu rukhsah fil iktifa binadhihi walu wulu'un nasi bihamlihi al-mufdha ila kathrati baulihi alaihim wa masyaqqati ghusli thiyabihim fa khuffifa fihi dzalik. Kalau di urut-urut apa kok dikei rukhsah iku soale arek cilik iku gelek digendong. Lah gelek digendong iku ya nek zaman biyen nggih gelek ngompoli ngoten. Dadi nek bolak-balik jenenge arek cilik kan sik digendong terus. Lah gendong terus kok ngompol terus iku susah. Kalau dulu
Nah, gendong kait setengah jam pipis. Wah, setengah jam pipis klambine sapa sing kate digawe? Itu kalau dicari hikmahnya. Kok ada rukhsah? Baik. Saya lanjutkan yang ketujuh. Al-wadiyu, wadi. Wadi. Enten mani, enten madhi, enten wadi. Madhi nomor piro? Nomor 8 mungkin. Sekarang wadi. Huwa ma'un abyadun sakhinun yakhruju ba'dal bauli wa huwa najasun min ghairi khilafin. Ya. Wadi itu adalah air yang warnanya putih, sakhinun, yakhruju ba'dal bauli, yang keluar setelah pipis, wa huwa najasun min ghairi khilafin, najis, tidak ada yang berbeda pendapat. Qalat Aisyah wa ammal wadiyu fa innama yakunu ba'dal bauli fayughsalu zakaruhu wa unsayyihi wa yatawadda wa la yughtasal. Gitu ya. Kata Aisyah, wadi itu adalah yang keluar setelah pipis. Mari pipis si ono metune titik. Maka zakar apa namanya, kemaluan, baik kemaluan laki-laki wa unsayaihi, kemaluan perempuan itu harus dicuci, kemudian berwudu, dan tidak boleh wala yughtasal, tidak perlu apa namanya, tidak perlu mandi besar gitu ya. Nah, meskipun ada yang berpendapat wadi niku ngompol, nek wong lanang, nek kula biyen sing kepegelen niku nanti kepegelen moro-moro ngompol, awak pegel kabeh moro kok ngompol, itu namanya wadi. Nah, gitu ya. Nek ngompol karena mimpi ya itu napa? Mani. Tapi kalau moro-moro kepegelen ya biasanya rodok encer, ngoten ya. Rodok pesing. Nah, gitu. Enten pesinge. Nah, itu wadi gitu ya. Tapi kalau Aisyah tadi mengatakan itu setelah pipis. Sing aman itu ya dua-duanya ya dicuci gitu ya. Tapi memang tidak wajib mandi junub. Saya lanjut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan al-mani wal wadyu wal madhyu, ya, mani, wadi dan madhi. Tentang mani, wadi dan madhi kata Ibnu Abbas, amal maniu fafihil ghuslu. Kalau mani itu harus mandi besar maksudnya. Wa amal madhi wal wadyu fafihi ma isbaghut tuhur. Kalau madhi dan wadi cukup dengan menyempurnakan wudu. Wa amal wadyu wal madhi faqala ighsil zakaraka au mazakiraka wa tawadda wudu'aka fis shalah. Jadi Ibnu Abbas, kalau ada wadi dan madhi, cuci kemaluanmu dan wudulah seperti kamu wudu untuk sholat. Sekarang madhi yang nomor 8. Nek madhi nopo? Wa ma'un abyadun lazijun. Itu airnya putih, lazijun bening. Yakhruju inda tafkir fil jima', yang boleh jadi keluar ketika mikir jima, angen-angen jima, ya keluar yang putih, putihnya bening. Nah, tidak semua orang begitu, tidak semua orang, tapi ada orang-orang yang memang angen-angen tok pun metu bening.
enten kelete bening. Ya. Bening kaya telutune napa biyen nek sing gawe nek luka iku biyen jaman biyen iku yudium. Wah, ngoten niku nggih. Beninge kaya yudium. Kaya telutune yudium. Mas Bobi gak ero wit yudium ya. Biyen niku nek luka kayak ana yudium. Wah, yudium iku tapi pohon gitu ya. Kayak kembang ngoten. Diputes ngeten metu telutune bening. Nah, kalau bening seperti itu ketika memikirkan jima au indal mulaabah atau si kait kate mulai jima wis metu iku jenenge madhi. Wa qad la yash'urul insan bi khuruji, kadang-kadang orang itu tidak merasa itu keluar. Wa yakunu minar rajuli wal mar'ah, itu bisa dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Illa annahu minal mar'ah aktsar, kecuali kebanyakan justru kaum perempuan. Kula mboten semerap mong. Kula dereng tahu pengalaman dadi wong wedok ya. Wa huwa najasun. Pengalaman niku wae lho, gelek-geleke wong wedok sing ngeten niku kula mboten semerap. Tapi kalau apakah pernah mengeluarkan? Pernah. Ya. Tapi tidak semua orang gitu ya. Gak semua orang gampang. Wa huwa najasun bittifaqil ulama, ya, sepakat para ulama madhi itu najis. Illa annahu idza asabal badan wajaba ghusluhu wa idza asaba thawb iktafa fihi birrashmi bil ma. Kalau kena badan wajib dicuci, kalau kena baju cukup diciprati. Diciprati dalam cara tadi itu loh. Kena kelambi titik, ngeten sampai banyu dikenek ngeten loh. Nah, itu diciprati namanya. Boten diciprati ku ngeten. Kalau kita ngomong cipratono ngeten, itu caranya nyiprati kita begini. Padahal birros itu ya dengan air digosokkan begini, gitu ya. Illa li'anna hadhihi najasatun yasyukkul ihtiras anha. Karena ini barang najis yang tidak mudah untuk dihindari oleh banyak orang. Likathrati ma yusibu thiyabas syababil azab, karena ini banyak dialami oleh wong sing enom-enom. Sing enom-enom niku gelek ngeten iki. Ya, fahiya aula bitakhfif min baulil gulam. Ini lebih ringan dari pipisnya anak kecil, dan tidak banyak memang yang begitu itu. Apa namanya? Volumenya itu yang keluar itu kan nggak banyak kalau begitu tuh ya. Kalau jenengan pernah mengalami seperti itu kan napa? Metune kon gak tahu akeh ngoten niku. Titik-titik. An Aliin radhiyallahu an, salah satu sahabat yang diriwayatkan punya pengalaman mudah mengeluarkan madhi adalah Ali bin Abi Thalib, pernah berkata, kuntu rajulan madza'an, aku ki wong lanang sing gampang metu madhi. Fa amartu rajulan ayyas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lipakani ibnatihi, maka saya perintahkan orang untuk bertanya kepada Nabi karena saya ini mantunya gitu ya, izin karepe. Mantu itu izin takon nang mara tuwa niku lumrah mboten napa-napa. Ali bin Abi Thalib kate takon ngono izin ngongkon orang lain sinten pembantunya. Ali menyuruh pembantunya. Fasa'ala faqala, maka pembantu yang disuruh Ali tadi itu bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab tawaddu' waghsil zakaraka. Jadi sing takon iku koyok-koyok sing ngalami. Ngoten lho. Ali ngeten. Takono Nabi, takono maratuwaku sih, tapi aja ngomong nek aku niku. Carane Ali kan ngoten ya. Soale izin takon. Dadi pertanyaane ngene wae. Nabi kula niki padahal sing ngalami Ali. Niku carane ngoten, gak apa-apa niku wong sungkan kok. Ya. Ali niku sungkan kali maratuwane. Ya. Maka Nabi jawab sing takon niku fatawaddo waghsil zakaraka, wudu ya, kemaluanmu cuci. Sing takon soalnya iku mang duduk Ali kongkon ngene mboten iki dikongkon aja ngomong aku, takono awakmu kok kandhanono aku ngoten Ali nek takon. Itu enggak apa-apa begitu itu. Umar itu ngoten ya, yang hadisnya tentang Umar bin Khattab. Jadi ada dua Umar. Dua Umar itu, satu Umar, satu Amr. Gitu loh.
Itu napa? Lunga wong loro dalam sebuah perjalanan junub karo mboten ketemu banyu karo. Kemudian ya apa iki? Jare sing Amr cukup tayamum. Lho tapi iki junub ya, tayamum nek wudu. Nek junub ya apa? Nek jareku Umar. Kalau menurut saya kalau junub ya gulung-gulung ini. Ngoten. Gak sepakat akhirnya dhewe-dhewe Umar gulung-gulung sing siji tayamum. Ngoten lho. Mantun niku takone mboten ngoten, takone diwalik ngoten lho. Kali Umar itu takone diwalik. Soale apa? Sungkan karo Nabi kan ngoten. Nanti karena itu hadis tentang itu seakan-akan yang pinter itu Umar gitu. Yang pinter tayamum tok itu Umar gitu, seakan-akan begitu. Sing Amr sing gulung-gulung, padahal nanti kalau ditelusuri ini saya baru tahu setelah dijelentresnya oleh Ustadz Zainuddin kan ahli hadis itu. Iki hadis tak lumpukno ya gitu, dilumpukno. Iki asline iku sing pinter iku Amr waktu itu, ngoten lho. Jadi takone diwalik ngoten lho. Soale apa? Umar iku cidekan nang Nabi, engko kliru engko isin ngoten lho. Isin. Dadi iki sing dikongkon takon. Diwalik ceritane ngoten lho. Nah, gitu. Itu karena sungkan, malu. Oh gitu. Ya. Sebagian orang mengatakan Umar pinter gitu ya. Pinternya memang malik cerita memang. Mergo sungkan. Jadi pada para sahabat itu banyak yang begitu, ya. Banyak yang demikian. Alim gitu. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Nasa'i, hadis riwayat Ahmad banyak nih. Sahal bin Hunayf radhiyallahu an qala kuntu alqa minal madhi syiddatan wa inaan wa kuntu aktsaru minhu al-ightisal. Fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ma yujzika min dzalikal wudu. Enten sahabat jenenge Sahal bin Hunayf. Kula niku gawelek lang metu madhi niku gawelek. Mangkane diluk-diluk atus. Kula ngomong nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya napa Rasulullah? Dadakno jare Rasulullah, sampean niku cukup wudu tok, gak usah kakean atus gitu ya. Itu sahabat Sahal bin Hunayf ya. Faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu saubi minhu? Lah nek klambi kula kenging niku ya napa? Yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu bihi saubaka hatta tara annahu qad asaba minhu. Nek klambi sing kena cukup sampean ciprati banyu ae sing ketok. Sing gak ketok sampean gak usah peksa, gak apa-apa. Tapi sekali lagi niku didukno keadaan pada waktu itu klambi iku gak batik ngoten lho. Didukno waktu niku klambi gak batik Nah, dukno saiki ya aja medhit-medhit ngoten lho ya. Baik. Wakana sebentar kok moro munggah nih kok wadi masih dalam riwayat yang lain sama ya, itu nomor 8. Jadi jenis-jenis apa namanya najis tadi itu sudah muncul banyak. Ada darah yang kedua tadi itu, kemudian ada Qoiul adami, utai wong, nek didik gak apa-apa. Nah gitu ya. Ada lagi pipis dan buang air besar, kotoran dari buang air besar. Niku jelas deh. Masalah mutah niku titik gak apa-apa, berarti sakjane pipis mutah itu tidak najis. Tapi nek wakeh mosok gak dicuci, wong ambune gak enak. Nah begitu ya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu tadi wadi, madhi ya. Dan yang terakhir adalah 9 mani. Nah, masih ada lagi, nanti terakhir kita terkait dengan manusia dulu. Mani. Zahaba ba'dul ulama'i ilal qawli binajasatihi. Sebagian ulama berpendapat mani itu najis. Wa zahir annahu tahir. Tapi pendapat yang paling kuat, mani itu tidak
najis. Walakin yustahabbu ghusluhu idza kana rutoban. Tapi wajib dicuci kalau itu rutoban, kering. Nek kering wajib dicuci. Maaf, basah, rutoban. Kalau dia basah. Nek teles ya sampean cuci. Wa farquhu in kana yabisan. Tapi nek kadung garing cukup dikerik. Kula mboten bayangno nek jaman biyen klambi niku dikerik niku kira-kira ya napa. Nek sing jelas nek klambi sakniki dikerik karo rusak. Ngoten nggih? Rusak. Ya tetep ae sampean kum kok suwi. Tapi memang pengalamannya Aisyah radhiyallahu anha itu begitu. Baju Nabi yang pernah terkena mani itu setelah garing sik ketok, oh iki blentong-blentonge dikerik tok. Ngoten lho. Qalat Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kuntu ufarriqul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan wa aghsilhu idza kana rutoban. Saya itu kalau mani yang mengenai baju Rasulullah itu kering, saya kerik. Zaman biyen mboten unsum dikum sedina rong dina, ulang digawe maneh klambine. Oh, apa sampean? Nggih. Wa aghsiluhu idza kana rutoban. Nek teles saya cuci, kata Aisyah. Dari perkataan Aisyah inilah hampir semua berpendapat bahwa mani itu tidak najis. Gitu ya. Cuma iku mang nek garing sampean kerik, nek teles sampean cuci. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil mani yusibu thawb faqala innama huwa bi manzilatil mukhatil wal basaq wa innama yakfika an tamsahu bi kharqatin aw bi idgharatin. Nabi Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mani yang terkena pakaian. Nabi mengatakan iku padha karo riyak, padha karo idu sing kena klambi. Ngoten. Ya, cukup sampean keriki, ngoten lho niku jare Nabi. Ya. Wal hadis qad ukhtulifa fi raf'ihi wa waqfihi. Tapi hadis yang terakhir ini diperselisihkan. Hadis niki encene teko Nabi apa dudu. Nek hadis yang dari Aisyah itu jelas. Hadis dari Aisyah itu kalau dalam ilmu hadis namanya marfu' hukman. Masih itu duduk omongannya Nabi, tapi Aisyah menceritakan iku teke Nabi meneng niku jenenge ya berarti hadis Nabi, gitu loh. Itu yang dilakukan oleh Aisyah. Nabi kok diam saja, Nabi kok menyetujui itu. Tapi hadis yang terakhir tadi itu diperselisihkan apakah itu dari Nabi atau tidak. Cuma ngeten, biasanya mani itu keluar kalau sudah diawali dengan mati. Lho mati ini najis, mani ini ngliwati barang najis. Ngoten ngati di kalangan para ulama begitu. Sebagian yang menajiskan, lho wong mani ini ngliwati barang sing wis metu dhisik najis ya. Jadi prosesnya itu kan kalau terangsang keluar mati. Nanti kalau dilanjut keluar mani. Wong mani ning liwati barang najis, mosok mani gak najis ngoten. Itu sebagian yang menajiskan. Tapi sebagian tidak menajiskan, lho kan dikerik tok oleh. Nah, begitu. Nah, itulah namanya ikhtilaf di dalam fikih itu ya. Dalam fikih itu demikian. Nek gawe wong saiki yo wis sampean umbah wong ngono ae. Mari kok sampean resiko. Kan gitu ya. Itu pendapat dengan pendapat ihtiyat, hati-hati. Okay. Tapi fikih niki nggih ngeten niki. Sampeyan bahas fikih itu bahas hukum niku ngoten. Mangkane sampeyan nek ndelok debate wong napa jenenge? Wong ahli hukum nek pas acara biyen sik ana niku, ILC niku. Kok koyo gak mari-mari jare iki, jare iki ngene. Ngene gak mari-mari. Karena yang dibahas itu hukum itu terkait dengan kalau bahasa dia tentang pidana, terkait dengan wong iki mlebu penjara apa enggak. Kalau terkait dengan kita, salat itu sah atau tidak, gitu.
Nah, tetap dibahas secara rinci. Engko kari-kari pendapat yang mengedepankan hati, wis hati-hati ae. Diliwati, nah gitu. Sama dengan tadi itu bab apa namanya? Bab aurat tadi itu. Ya. Sebagian besar ulama berpendapat aurat itu perut sama sampai lutut. Tapi jangan salah. Nabi itu pernah pakai baju ketok pupu nih di hadapan Abu Bakar, di hadapan Umar, di hadapan Ali, ngoten. Kau apa-apa. Ketok pupu nih ndukur ngoten niku kau apa-apa. Klambine disingkap tutup ndukur, mboten napa-napa. Sehingga nanti ada yang berpendapat yang disebut dengan apa? Aurat itu bagi yang laki-laki, kalau bagi yang perempuan jelas, bagi yang laki-laki itu hanya kemaluan depan belakang itu aja. Nah, baru kemudian ada Utsman bin Affan datang, langsung ditutup, ngoten lho. Terus akhirnya wong takon Nabi karo Umar karo Abu Bakar sampean gak sampean tutup, karo Utsman nek ambek Utsman aku izin jadinya. Nah, gitu. Nek kabeh Abu Bakar maratuane Nabi, Umar maratuane Nabi, Ali mantune Nabi, Utsman mantune Nabi. Tapi kenapa dengan Utsman itu izin ya gitu? Ya karena kedudukannya Utsman itu di hadapan Nabi dalam hal ini berbeda. Nabi itu kan dikasih wahyu, ya tahu nek izin karo sapa, ya gitu ya, dengan para sahabatnya. Apa ambek liyane gak izin? Ya izin, tapi tidak sampai batas itu. Tapi kedudukan sahabat yang lain keutamaannya sendiri-sendiri gitu. Dari situlah nanti sampean ngerti pendapat sing umum sing luwih aman gitu. Itu hanya yang aman saja, khususnya untuk sholat. Dari pusar sampai lutut. Tapi pendapat yang lain enggak. Kalau untuk sholat itu memang pusar sampai lutut, karena Nabi nanti memberi apa namanya pengarahan khusus untuk auratnya orang sholat kaum laki-laki itu. Memang demikian. Sholat itu dari pusar sampai lutut tambah diselempangno kain sisi nang pun ndak itu nanti begitu. Tapi kalau selain untuk sholat ndak apa-apa begitu. Itu pendapat. Tapi sing aman ya wis dari pusar sampai lutut gitu ya. Dan waktu itu bajunya itu bukan celana. Nek celana itu ngene ku wau, Mas ya napa teko pusar sampai lutut ya apa tetep gak patik geser. Tapi kalau cuma kain tok ngeten iki diblebetno geser. Nggih. Diblebetno geser. Longgo titik geser munggah ngoten lho. Ceritane ngoten. Baik. Itulah nomor 2 sampai nomor 9 macam-macam najis. Masih ada nomor 10 sampai nomor pinten niki? Sampai nomor 14 nomor mboten salah. Nah, ya. Masih ada beberapa jenis macam najis lagi yang akan kita bahas. Oh, sampai 13 ya. Insya Allah di pertemuan akan datang. Saya kira demikian yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.